Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai lokasi dan waktu sensasi reseptor pengecap. Saya Nurul Pratiwi sebagai moderator, dan dua rekan saya, Nurul Rahmi dan Imam Wahyudi sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Imam Wahyudi. Kepada Yudi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Imam Wahyudi, NIM 19032-130, akan membacakan bagian pertama, yaitu tentang teori dasar. Dalam aktivitasnya, manusia memiliki sistem koordinasi yang mengatur semua aktivitas. Kinerja sistem koordinasi dibantu oleh reseptor. Reseptor merupakan bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Reseptor ini berupa alat indera yang terdiri dari mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Setiap orang normalnya memiliki 5 indera yang berfungsi dengan baik untuk menangkap rangsangan sehingga dapat memberikan respon sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan insting kita. Pengecapan merupakan fungsi kuncup pengecap pada mulut. Sel-sel reseptor pengecap adalah sel-sel epitelium yang telah termodifikasi, yang terorganisir menjadi kuncup pengecap dan tersebar di sejumlah bagian permukaan lidah atau mengalami penjuluran yang mirip puting disebut papila pada lidah. Berdasarkan penelitian fisiologis, terdapat 4 kesan pengecapan primer, yaitu asam, asin, manis, dan pahit. Seseorang dapat menerima berbagai macam rasa secara harafiah yang diduga berasal dari gabungan 4 rasa primer tersebut. Bisa kita lihat itu adalah bentuk dari papila lidah. Lidah ini terbagi menjadi radix lingua atau pangkal lidah, yang kedua yaitu dorsum lingua atau punggung lidah, dan yang terakhir yaitu apex lingua atau ujung lidah, dan pembagiannya seperti gambar yang ada di samping. Bagian lidah kaitannya dengan macam pengecapan, yaitu rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, rasa manis terdapat pada ujung lidah, rasa asin terdapat pada ujung samping kiri dan kanan lidah, dan rasa asam terletak pada samping kiri dan kanan lidah. Bisa kalian lihat di gambar yang telah disajikan di PPT. Bagian selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini kami menggunakan untuk alat yaitu stopwatch, yang kedua cotton bud atau tusuk gigi, yang ketiga tisu, dan yang keempat air. Untuk bahannya kami menggunakan 4 macam, yaitu gula, garam, kopi, dan asam. Cara kerja dari praktikum kali ini yang pertama yaitu tentang mengenal kepekaan pada reseptor pengecap. Yang pertama kali dilakukan yaitu bersihkan rongga mulut Anda dengan berkumur air tawar. Yang kedua, meletakkan sedikit bahan atau misalnya gula berturut-turut pada ujung lidah, tepi lidah, dan pangkal lidah. Selanjutnya yaitu mencatat apa rasanya dan membuat diagramnya. Selanjutnya yaitu menentukan daerah yang paling tegas atau tajam rasanya terhadap masing-masing bahan dan memberikan tanda checklist 1 atau lebih. Selanjutnya yaitu cara kerja mengenal waktu sensasi pada reseptor pengecap. Yang pertama dilakukan yaitu membersihkan rongga mulut dengan berkumur air tawar. Selanjutnya yaitu menentukan waktu sensasi dengan bantuan stopwatch dengan cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, mengeringkan permukaan lidah dengan kertas filler atau tisu dan mempertahankan agar lidah di luar mulut. Yang kedua yaitu letakkan sedikit gula pada lokasi yang sudah diketahui sambil menghidupkan stopwatch ketika sensasi telah terasa atau terasakan. Selanjutnya itu mencatat waktunya. Yang selanjutnya yaitu berkumur dengan air tawar lagi dan ulangi 2-3 kali sesudah 3 menit. Kerjakan seperti 1-5, tapi kristalnya diganti berturut-turut, yaitu bubuk asam sitrat, garam dapur, dan bubuk kina atau mix sequence.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum alat indera, tepatnya yaitu alat indera pengecap atau lidah. Ikutin terus ya percobaannya. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan indera pengecap. Di sini ada cotton bud, ada gula pasir, ada garam, ada air daun pepaya, dan ada jeruk nipis. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengelap lidah kita menggunakan tisu. Tapi saya nggak akan menunjukkan ya, saya sudah mengelap lidah saya menggunakan tisu. Yang selanjutnya kita akan merasakan rasa manis. Jadi kita taruh gula di tepi depan, tepi belakang, di tengah, di pangkal, dan di ujung lidah kita. Untuk rasa manis ini terasanya di ujung lidah. Nah, yang kedua, kita mau merasakan rasa asin. Jadi kita taruh garam sama seperti gula tadi, taruhnya di tepi depan, tepi belakang, di tengah, di pangkal, dan di ujung lidah kita. Untuk rasa asin ini terasanya tuh di tepi depan lidah kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan mencoba rasa asam sama kayak tadi ya teman-teman sebelumnya. Jadi kita tinggal taruh air dari jeruk nipisnya. Jadi yang terasa asamnya itu ada di tepi belakang lidah kita. Dan yang terakhir nih, kita mau merasakan rasa pahit dari air daun pepaya. Teman-teman, yang terasa pahit itu lebih ke pangkal belakang lidah. Untuk mengamati waktu sensitivitas indera pengecap, berkumurlah terlebih dahulu dengan air tawar. Yang kedua, keringkan lidah menggunakan tisu. Dengan bantuan cotton bud atau tusuk gigi, letakkan sedikit gula pada ujung lidah yang telah diketahui paling sensitif terhadap rasa manis. Ukur menggunakan stopwatch, mulai dari gula diletakkan hingga gula dapat dirasakan. Ulangi dengan cara kerja yang sama dan pastikan berkumur terlebih dahulu, tetapi kondisi lidah tidak dikeringkan. Dan ulangi kembali kedua praktikum tersebut dengan bahan yang berbeda. Selanjutnya untuk hasilnya yang pertama kepekaan reseptor pengecap. Bisa kalian lihat pada tabel berikut bahwa gula pekat rasanya pada ujung lidah dan asam pada tepi depan. Selanjutnya garam yaitu pada tepi belakang, dan yang terakhir yaitu rasa pahit yaitu pada pangkal lidah. Untuk waktu sensasinya kalian bisa lihat sendiri pada tabel berikut ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yudi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurul Rahmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Rahmi, NIM 1903-286, akan menjelaskan mengenai pembahasan. Kami telah melakukan praktikum mengenai lokasi dan waktu sensasi reseptor pengecap, yang bertujuan untuk mengetahui lokasi reseptor pengecap pada manusia
dan mengetahui variasi waktu sensasi. Pada praktikum kali ini, dilakukan pengukuran lokasi kepekaan dan pengukuran lamanya sistem pengecap atau lidah terhadap berbagai respon sensasi rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Berdasarkan data, hasil yang diperoleh adalah bahwa kemampuan indera pengecap manusia dalam merespon sensasi rasa berbeda-beda. Ujung lidah lebih sensitif terhadap rasa manis, tepi depan lidah lebih sensitif terhadap rasa asin, tepi belakang lidah lebih sensitif terhadap rasa asam, dan pangkal lidah lebih sensitif terhadap rasa pahit. Selanjutnya, kami melakukan praktikum mengenai waktu sensasi indera pengecap. Diperoleh hasil waktu sensasi indera pengecap pada saat kering lebih lama daripada saat basah. Hal ini dikarenakan pada saat basah, produksi air liur menjadikan rasa menjadi lebih kuat. Setiap orang memiliki daya sensasi rasa yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan genetik setiap orang yang menyebabkan berbedanya jumlah kuncup kecap di permukaan lidah. Kuncup kecap sendiri adalah salah satu sel reseptor yang menerima impuls berupa senyawa kimia, rasa yang akan diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diterjemahkan. Reseptor perasa merespons stimulasi rasa dengan berbeda-beda. Rasa manis mendepolarisasi sel kecap dengan membuka channel Na+. Channel ini tertutup oleh amiloride dan biasanya ditemukan pada ginjal dan sel epitel. Selain itu, juga dengan menaktifkan adenilate chilase. CAM akan diproduksi oleh adenilate chilase untuk menutup channel K+. Substansi rasa pahit yang akan menstimulasi produksi IP3 dan selanjutnya akan meningkatkan level Ca2+, yang akan melepaskan transmitter sinapsis dan mengaktifasi saraf gustatori. Substansi perasa mendepolarisasi sel kecap dengan mengaktifkan channel amilorida sensitif Na+. Substansi rasa masam akan mendepolarisasi sel kecap secara langsung dengan menaikkan konsentrasi ion H+ yang menutup channel K+. Rasa manis dimulai dengan melekatnya molekul gula pada porus perasa. Kemudian hal ini akan mengaktifkan stimulator yang terdapat pada sitoplasma yang terdapat pada membran. Stimulator atau protein G akan teraktivasi, selanjutnya akan mengaktifkan enzim adelina klinase. Enzim ini akan mengaktifkan pembentukan CAM dari ATP. Terjadinya peningkatan CAM akan mengakibatkan terstimulasinya enzim sitoplasma lainnya. Hal ini akan membuat ion K dapat keluar sehingga mengakibatkan depolarisasi pada puting pengecap. Hal ini akan mengakibatkan terlepasnya neurotransmitter ke sinapsis dan selanjutnya akan diteruskan ke otak. Rasa asin disebabkan masuknya ion Na. Masuknya ion Na mengakibatkan tertutupnya saluran keluar ion K. Depolarisasi mengakibatkan neurotransmitter keluar dan impuls bisa diterima oleh otak. Transton pahit akan berikatan dengan reseptor pada membran. Pelekatan ini akan mengakibatkan teraktivasinya protein G lainnya yang kemudian akan mengaktifkan enzim fosfolipase. Enzim ini akan membuat IP3 yang merupakan senyawa yang larut dalam sitoplasma yang terdapat dalam retikulum endoplasma. Berikatan IP3 dengan reseptor akan membuat terbukanya ion Ca. Maka ion Ca akan keluar menuju sitoplasma. Peningkatan ion Ca akan membuat saluran K terbuka dan terjadi sinaps. Tidak seperti rasa manis dan pahit, rasa asam terjadi karena konsentrasi proton atau ion H. Membran sangat permeabel terhadap proton ini. Masuknya proton ini akan membuat depolarisasi, akibatnya neurotransmitter dilepaskan ke sinaps. Pengecapan adalah sensasi yang dirasakan oleh kuncup kecap, yaitu reseptor terutama terletak pada lidah. Terdapat kurang lebih 10.000 kuncup kecap pada lidah manusia, dan dalam jumlah yang lebih kecil pada polatum mol dan permukaan laringeal dari epiglotis. Kuncup kecap terbenam dari epitel berlapis dari papilla circumpollata, papilla foliota, dan papilla fungiformis. Bahan kimia masuk melalui pori pengecap, yaitu lubang kecil menuju ke sel-sel reseptor. Penyebaran kuncup kecap berada pada seluruh permukaan lidah, sehingga setiap lidah dapat merasakan rasa pada penjuru lidahnya. Tetapi, kuncup kecap menunjukkan adanya penyebaran berkelompok, yaitu untuk reseptor rasa manis berada di ujung lidah,
Reseptor rasa pahit berada di pangkal lidah, reseptor rasa asin berada di tepi lidah depan, sedangkan reseptor rasa asam berada di tepi lidah belakang. Tingkat sensitivitas lidah seseorang juga mempengaruhi kemampuannya dalam mengecap suatu rasa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sensitivitas ini. Sensitivitas ini mungkin disebabkan struktur dari lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat dari pola makan seseorang. Hal lain yang mempengaruhi sensitivitas adalah proses pengantaran rangsang dari organ menuju otak. Hal tersebut biasanya terjadi pada orang dengan kondisi tubuh yang lemah atau sakit, sehingga daya tanggap terhadap rangsangan sedikit terganggu. Cepat lambatnya seseorang dalam mengecap rasa dapat dipengaruhi oleh kecepatan pengantaran rangsangan yang diberikan. Jika dalam waktu penyampaian rangsang tersebut terjadi gangguan, maka dapat mempengaruhi waktu sensasi yang dihasilkan. Selain itu, jenis kelamin juga kemungkinan mempengaruhi sensasi reseptor pengecap. Waktu sensasi pengecap antara wanita dan pria memiliki perbedaan. Namun, perbedaan tersebut terlalu kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap sensitivitas reseptor perasa. Hal ini juga dikarenakan secara anatomi, lidah pria dan lidah wanita tidak jauh berbeda, sehingga sensitivitasnya juga tidak berbeda. Sensasi rasa ini dipengaruhi oleh saliva atau air liur. Hal ini disebabkan karena saliva akan melarutkan dan mengkatalis zat yang masuk ke dalam mulut. Kuncup kecap hanya akan menstimulasi bila zat tersebut telah dikatalis oleh saliva atau kemoreseptor. Sehingga apabila konsentrasi saliva terlalu rendah, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengkatalis zat-zat tersebut dan semakin lambat pula respon rasa tersebut. Adapun faktor lain yang mempengaruhi reseptor perasa adalah suhu dan usia. Suhu kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih dari 30 derajat Celcius akan mempengaruhi sensitivitas kuncup rasa atau taste bud. Suhu yang terlalu panas akan merusak sel-sel pada kuncup rasa sehingga sensitivitas akan berkurang. Namun, keadaan ini akan cenderung berlangsung cepat karena sel yang rusak akan cepat diperbaiki dalam beberapa hari saja. Suhu yang terlalu dingin akan membius kuncup lidah sehingga sensitivitas akan berkurang. Dalam hal ini, usia juga mempengaruhi sensitivitas reseptor pengaca. Pada orang yang berusia lanjut, terdapat penurunan sensitivitas dalam merasakan rasa asin. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah papila sirkumvallata seiring dengan bertambahnya usia, dan penurunan fungsi transmisi kuncup rasa pada lidah sehingga mengurangi sensasi rasa yang dapat dirasakan. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh daya respon yang berbeda-beda terhadap stimulus yang menimbulkan sensasi pada indera pengecap. Selain usia, jumlah konsentrasi dan struktur lidah juga akan mempengaruhi kemampuan indera pengecap. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan waktu sensasi pada setiap orang, khususnya para praktikan yang terlibat dalam praktikum ini. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan sensitivitas yang berbeda satu sama lain. Berikutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan praktikum ini adalah lidah merupakan organ panca indera yang terdiri atas otot dengan adanya reseptor pengecap sebagai taste bud yang berguna untuk menerima impuls kimia pada makanan yang kemudian akan diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diterjemahkan. Yang kedua, manusia memiliki 4 macam modalitas cita rasa dasar yang spesifik, yaitu manis pada ujung lidah, asin pada tepi depan, asam pada tepi belakang, dan pahit pada pangkal lidah, akibat perbedaan dari taste bud. Yang ketiga, waktu sensasi reseptor setiap orang adalah berbeda-beda. Hal tersebut terjadi akibat perbedaan sensitivitas taste bud dalam menerima impuls dari zat kimia, serta perbedaan genetis setiap orang. Yang keempat, setiap orang memiliki lokasi reseptor yang berbeda-beda. Secara umum, kuncup kecap ditemukan pada seluruh permukaan lidah, tetapi untuk rasa manis didominasi pada ujung lidah, rasa asin pada tepi depan lidah, rasa asam pada tepi belakang lidah, dan rasa pahit pada bagian pangkal lidah. Yang kelima, tingkat sensitivitas lidah seseorang mempengaruhi kemampuannya dalam mengecap suatu rasa.
Berkurangnya sensitivitas disebabkan oleh struktur lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat dari pola makan seseorang. Sekian materi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.